Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Q&A episode keempat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari anak murid. Hal-hal pertanyaannya tidak melulu seputar pelajaran di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan mereka, sesuatu yang mungkin tabu untuk dipertanyakan, tetapi di sini kita coba untuk menggali sisi dari pertanyaan itu sendiri. Kembali lagi dalam acara Mengapa Begini? Karena Begitu. Langsung saja pertanyaan pertama ini dari Rizky Heriansah. Kenapa orang mati tidak bisa hidup lagi ke dunia? Kenapa orang mati tidak bisa hidup lagi ke dunia? Itu mah sudah takdir Tuhan dan rahasia Tuhan. Kita juga nggak tahu kalau misalkan manusia itu mungkin saja bisa balik lagi ke alam dunia, tapi kan kita tidak tahu. Karena keterbatasan kapasitas kita yang tidak mengetahui sampai sejauh itu. Tapi yang jelas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Urusan nanti dia akan kembali ke dunia, yaitu mah urusan Tuhan. Selanjutnya, kenapa orang tua kita pas menikah tidak mengundang kita? Karena kamu belum lahir. Selanjutnya, pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kenapa orang-orang suka memakai narkoba padahal sudah tahu salah? Ya, salah dan benar itu tidak terkait dengan mereka mempunyai motif dalam memakai narkoba. Kadang-kadang kita tahu itu salah, tetapi kita tetap melakukannya. Karena apa? Karena keputusan itu, segala sesuatu yang kita putuskan itu tidak didasarkan pada logika, tetapi kebanyakan pakai perasaan, pakai hati. Ada dorongan dari hati, gitu ya. Jadi hati itu kadang-kadang akan menguasai diri kita kalau misalkan hati kitanya lemah. Logika kita mungkin mengatakan kalau mencuri itu salah, tetapi karena mungkin kebutuhan ini itu dan lain sebagainya, ya akhirnya hati mengizinkan itu ya. Kalau ini terkait narkoba, kenapa narkoba tetap pakai narkoba padahal sudah tahu salah? Ini akan panjang lebar dibahasnya, tapi yang jelas narkoba itu mempunyai efek kecanduan. Ketika dia sudah dalam taraf kecanduan yang sangat luar biasa, dia tidak akan berpikir lagi salah atau benar. Dia hanya berpikir pakai narkoba itu enak gitu. Maka jangan sekali-kali kamu menyentuh atau coba-coba narkoba, karena kalau sudah sekali tahu enaknya ke sana itu akan terus-terusan dan makan parah, itu akan menggerogoti diri kamu secara fisik dan secara finansial. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang mati tidak bisa hidup lagi? Kenapa orang mati tidak bisa hidup lagi? Mungkin bisa saja orang, ada yang dalam medis ada yang disebut mati klinis atau mati suri. Itu secara medis dia sudah tidak berfungsi organ dan sebagainya, tetapi atas kuasa Tuhan itu bisa saja terjadi. Ya, artinya manusia bisa hidup kembali kalau ada izin dari Tuhan. Siap, teman-teman. Dia ada santai. Enggak. Tenang naon. Mengapa setiap orang mempunyai pikiran yang berbeda padahal sama punya otak? Karena otak manusia juga isinya beda-beda. Apa yang dia serap, apa yang dia pelajari itu kan. Terus nutrisi yang masuk ke otaknya juga beda-beda, secara genetik juga beda-beda, pasti menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda. Itu dari Rizky. Pertanyaan berikutnya dari Neng Ledista. Mengapa di agama selain agama Islam itu ada dewa dan dewa itu siapa penciptanya? Begini ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, otak kita ini tidak bisa menjangkau sesuatu yang disebut Tuhan itu.
Bahkan penamaan Tuhan itu kan itu hanya interpretasi atau penerjemahan dari otak kita sendiri gitu. Padahal objek yang dimaksud, yang kita namai Tuhan itu kita nggak pernah tahu gitu kan. Ya makanya otak manusia itu menghasilkan pemikiran, produk pemikiran yang berbeda-beda. Makanya sesuatu itu harus kita kasih label supaya kita gampang untuk mengingat. Karena kan otak itu tidak bisa menjangkau hal-hal yang abstrak ya. Mereka butuh sesuatu yang konkret. Makanya Tuhan ini dinamai sebagai dewa. Karena kan ada pengaruhnya juga dari sistem kebudayaan, sistem adat. Ya mereka menamai itu sebagai dewa-dewi gitu kan. Di Kristen mungkin menamainya sebagai Tuhan Yesus. Di agama lain seperti Konghucu ya mungkin dewa-dewi. Di agama Shinto mungkin disebutnya roh dan lain sebagainya itu beda-beda ya. Tapi yang jelas Tuhan itu kita nggak pernah tahu Tuhan itu bagaimana, itu kita nggak pernah tahu. Dan di Islam pun yang dimaksud Allah itu kan hanya dideteksi oleh keyakinan, oleh iman. Secara logika kita nggak pernah tahu gitu Allah itu bagaimana. Yang jelas kalau penamaannya Dewa Dewi itu hanya dinamai oleh manusia saja. Selanjutnya, mengapa di agama yang lain Tuhan mereka sering diperwujudkan atau diperlihatkan tidak seperti Tuhan kita? Lagi-lagi ya, diperlihatkan itu karena digambarnya oleh manusia. Misalkan Tuhan dari agama Tautisme misalkan, Taoisme yang di Vietnam ya itu ya. Itu Tuhan itu digambarkan gitu. Di agama Hindu mungkin digambarkan seperti gajah gitu kan, dan lain sebagainya. Karena itu adalah produk pemikiran manusia. Gitu. Sekali lagi tidak berkaitan dengan iman ya. Lalu, mengapa ada orang yang selalu membuli tapi mereka tidak merasa membuli dan dia tidak ingin dibuli? Mereka selalu membuli dengan hal yang sepele tapi itu menyakiti hati. Nah, ini ya. Membuli itu apa sih? Membuli atau merundung itu atau mengejek itu adalah kita mempunyai dominasi terhadap orang lain dan orang lain itu memiliki sensitivitas tertentu untuk merasakan dominasi kita. Kan ada juga orang yang bercanda tetapi itu tidak dianggap sebagai sebuah pembulian karena mereka setara gitu. Misalkan, hey kehead, mana nanaunan sih belgu, misalkan gitu ya. Terus yang diajak bercandanya, naon sih kehead gitu kan. Kalau sama-sama memiliki tendensi yang kuat itu tidak disebut bully. Yang disebut bully itu adalah ketika ada orang yang secara dominan melakukan sebuah aksi terhadap orang yang secara fisik itu lemah. Ini lemah, ini dominan. Nah, di situ terjadi bully. Kalau ini kuat, ya itu tidak disebut bully walaupun si yang ini berkata kasar, berkata mengejek dan lain sebagainya. Bully itu karena ada pihak tertentu yang dia mengizinkan orang lain itu menindas dia. Coba kalau dia tidak mengizinkan orang itu menindas dia. Gitu ya. Jadi kenapa ada orang yang selalu membuli? Karena pertama mungkin karena tidak sengaja, mungkin nggak karena menganggap bahwa kamu itu ya bisalah dibecandai gitu. Padahal kan tidak tahu ya, hati seseorang itu tidak pernah tahu itu bagaimana. Makanya kita walaupun sudah dekat dengan teman, sudah merasa teman itu ya bergaul biasa, tapi kita harus bisa mempunyai sensitivitas, kepekaan di dalam hati kita untuk bisa mengetahui bahwa orang itu sakit hati atau tidak gitu kalau kita bercanda dengan dia. Nah, mereka selalu membuli dengan hal yang sepele tapi itu menyakitkan. Kamu berarti merasa sakit hati ya terhadap orang yang membuli kamu. Gimana caranya supaya tidak sakit hati? Pertama mungkin kamu bisa terus terang.
ke orang tersebut. Jujur aja gitu, tanpa kamu melawan. Kamu memberitahu kepada orang tersebut bahwa apa yang kamu lakukan itu menyakiti hati saya. Tapi jangan juga nantinya jadi seperti kesannya kamu itu bercanda. Selanjutnya, mengapa kucing itu hewan lucu dan peliharaan yang imut tapi ada kata dia tak akan masuk surga? Dia kan hewan yang selalu mendoakan kita. Lagi-lagi ini kata siapa dulu nih? Kenapa kucing itu hewan lucu? Ya, karena kucing itu secara hewani itu disebut hewan pintar ya, karena tidak merupakan hewan yang bisa memanipulasi perasaan manusia. Kucing bisa mengelabui manusia dengan raut muka yang menggemaskan untuk bisa dia mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Itu kemampuan kucing. Sehingga dia mendorong kamu untuk menuliskan kucing itu hewan lucu gitu. Padahal ada juga orang yang nggak menganggap kucing itu hewan lucu. Terus dia akan masuk surga. Imutan, tapi ada kata dia tak akan masuk surga. Masuk surga tuh bagaimana dulu nih? Ini jelas pembahasannya akan sangat panjang lebar kalau dijelaskan. Tapi yang jelas semua makhluk ciptaan Allah itu akan kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, mengapa agama Kristen lebih tua dari agama Islam? Ya karena yang diturunkan menjadi khalifah pada saat itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW. Ya sudah pasti dong Kristen duluan gitu ya. Terus Nabi Muhammad turun untuk menyempurnakan agama yang sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan dari siapa ya? Dari Neng Ledista ya. Kalau sekarang pertanyaan dari Santi. Bukan. Pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Mengapa orang lain selalu menyebutkan berbicara dalam hati padahal kita berbicara dalam otak atau pikiran? Hati dan otak itu kita nggak tahu gitu ranahnya di mana. Yang jelas hati itu adalah untuk mendeteksi emosi. Kalau otak itu untuk mendeteksi sebuah hal-hal yang sifatnya logis. Ini bisa dibedah dari ilmu yang namanya psikoanalisis. Salah satu ilmuannya yaitu Sigmund Freud. Ya itu panjang lebar sih dan harus tahu ilmunya dulu. Selanjutnya pertanyaan yang dari orang yang tidak ingin disebutkan namanya. Mengapa di dunia ini harus berbeda agama? Mengapa di dunia ini harus berbeda agama? Tidak apa-apa berbeda agama, yang penting bukan tidak apa-apa ya. Ya itu kembali lagi ke kepercayaan kita. Kalau kita meyakini Islam itu adalah agama yang baik, yang bisa menyempurnakan hidup kamu, ya udah. Terus agama yang lain tidak baik dong. Nggak ke arah ke sana gitu. Mungkin saja agama yang lain juga, ya pasti agama lain juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan selama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, agama itu pasti disebut agama yang baik. Kecuali nyuruh membunuh, nyuruh mencuri gitu secara ajaran agamanya ya. Di Islam juga kan ada yang membunuh diri segala macam, tapi kan itu bukan ajaran Islam, itu hanya orang itu sendiri, oknum disebutnya. Jadi mengapa di dunia ini harus berbeda agama? Tidak harus berbeda agama sih, tapi
terjadinya perbedaan agama itu karena kepercayaan seseorang yang berbeda-beda. Pikirannya berbeda, sistem kepercayaannya berbeda, lingkungannya berbeda, gitu kan. Beda-beda lah, tergantung kebudayaannya juga. Begitu. Misalkan di agama Islam nih, kenapa surga digambarkan tajri min tahtihal anhar? Surga di bawahnya ada air yang mengalir. Kenapa surga digambarkan dengan seperti itu? Itu kan karena sistem kebudayaannya secara geografis di Arab itu kan membutuhkan sumber air yang melimpah gitu ya. Jadi mereka menganggap aliran air yang melimpah itu sebagai sesuatu yang melegakan. Dan disitulah digambarkan secara praktis surga itu gitu kan. Padahal kan ini sebenarnya tidak berlaku di kebudayaan yang notabene memiliki banyak cadangan air seperti di Norwegia, mungkin di negara-negara Skandinavia, di Labuan Bajo gitu, dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang seperti itu mungkin tidak akan diterjemahkan sebagai surga. Nah, itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, mengapa orang yang membuli tidak mengintrospeksi diri sendiri? Yang namanya membuli sih, ya orang-orang tuh kapasitasnya berbeda-beda ya. Ada yang mikir dulu, ada yang tidak sempat mikir dulu, beda-beda. Tapi yang jelas, orang nggak sempat introspeksi dulu ya karena ya kapasitas otak manusia kan beda-beda, sensitivitas orang tuh berbeda-beda. Dan tingkat kedewasaan orang tuh kan beda-beda. Kamu yang mempertanyakan itu mungkin secara kedewasaan lebih tinggi dibandingkan orang yang membuli kamu. Jadi ini main kedewasaan aja deh. Kalau kamu ngerasa kamu dibully dan kamu mempertanyakan hal tersebut, itu tandanya kamu sudah cukup dewasa untuk bisa berpikir. Selanjutnya pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Mengapa saya selalu berbuat baik kepada orang-orang sedangkan saya tidak pernah dihargai? Hati-hati, jangan-jangan ini perasaan saja nih. Orang lain mungkin sudah berbaik hati kepada kamu, cuman kamu ngerasanya itu bukan sebuah kebaikan. Toh, kalaupun kamu sudah melakukan kebaikan tetapi tidak dihargai orang lain, ya jangan kecewa dan kamu jangan merasa itu sesuatu yang merugikan. Itu tetap akan dihitung sebagai sebuah kebaikan, akan dihitung sebagai sebuah pahala. Jadi tidak akan rugi orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya pertanyaan dari ini agak gelap ya, jadi sorry ini bacanya agak ini. Rizky Permana, mengapa orang membuat rokok kalau di luar bungkusnya terdapat larangan bahwa mereka dapat membuat kanker paru-paru? Ya, pertanyaan yang bagus, Rizky. Ini panjang sih kalau dijelaskan. Yang jelas, negara juga dilema ya. Dilema tuh masih simpang siur nih. Kalau dihentikan atau dilarang 100% rokok itu tidak ada pemasukan kepada negara. Kalau tidak dilarang, maka penggunaannya akan sangat bebas terjadi di masyarakat. Itu akan mengakibatkan kondisi kesehatan warga Indonesia cukup terganggu. Tapi kalau dilarang nggak ada pemasukan kan bingung kan? Makanya diambillah win-win solution, artinya jalan tengah, bahwa silahkan konsumsi rokok tapi tahu ya akibatnya bakalan ini. Akibatnya akan mengakibatkan sakit paru-paru, jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan lain sebagainya. Itu pesannya ya. Jadi ini tergantung kepada tingkat kedewasaan seseorang lagi. Kalau seseorang itu berpikir dewasa, dia akan berpikir bahwa ini saya kalau merokok akibatnya bakal kayak gimana nih. Ya, tapi kan banyak juga ya orang-orang yang merokok. Tapi yang jelas gini deh, kalau kamu ngerasa kalau kamu ini sudah layak merokok, ya boleh-boleh saja selama kamu nggak minta uang ke orang tua ya hasil rokoknya. Kamu bekerja dulu yang rajin, pantaskan dulu kalau kamu tuh ngerokok. Jadi kan nggak pantas kalau kamu ngerokok tapi uangnya dikasih orang tua gitu. Kurang pantas.
Itu dulu ada. Ya, ada tamu dulu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terpotong. Kita lanjutkan lagi pertanyaan dari yang lainnya. Pertanyaan dari Rustandi. Ini pertanyaan agak berat nih. Jika Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, mengapa Tuhan tidak berpasangan? Jawabannya adalah Tuhan itu tidak memiliki jenis kelamin. Jangan disamakan Tuhan itu seperti makhluknya. Ya, jadi jangan berpikir Tuhan itu punya gender, punya jenis kelamin, itu tidak ya. Tuhan itu kita tidak pernah tahu sosoknya, entitas wujudnya itu seperti apa. Jadi jangan menggambarkan Tuhan itu bisa, kalau Tuhan itu punya jenis kelamin nanti akan beranak pinak gitu. Seperti dalam surat apa ya, yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak melahirkan gitu. Gitu. Selanjutnya dari mana ini? Mengapa Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Mengapa Tuhan menciptakan yang ini? Pertanyaannya berat-berat nih, tapi sebenarnya jawabannya Tuhan itu tidak menciptakan Tuhan yang lain. Kalaupun Tuhan mau menciptakan Tuhan yang lain, itu terserah dia, kita emang nggak tahu. Pertanyaan berikutnya ini dari Taufik Rizwan. Kenapa semua orang tidak bisa memenuhi kepercayaan orang lain? Berarti orang itu tidak amanah. Kenapa semua orang? Tidak semua orang. Selanjutnya, kenapa jika Tuhan Maha Pencipta, maka kenapa Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan Tuhan yang lain. Selanjutnya, pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Mengapa rata-rata orang yang beragama Islam selalu melakukan hal yang tidak baik? Apakah mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu berbuat dosa? Kadang-kadang orang terjebak dengan pemahamannya gitu ya. Ada orang yang mengira sesuatu yang dia lakukan itu sesuatu yang baik, padahal itu tidak baik. Ada yang juga yang memahami bahwa itu sesuatu yang buruk, tetapi karena ketidakmampuan dia untuk mengontrol diri, akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Gitu. Tapi sih tidak selalu orang Islam. Gitu. Ada juga orang yang beragama lain juga sama juga. Kadang-kadang melakukan hal yang tidak terpuji itu banyak. Karena mayoritas di kita ini agama Islam, jadi yang tersorot itu adalah agama Islamnya. Padahal kan orang tuh agamanya beda-beda. Emang mereka yang beragama lain tidak melakukan kesalahan? Melakukan kesalahan juga gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya mengapa rata-rata orang yang beragama Islam selalu melakukan hal yang tidak baik? Tidak rata-rata ya, itu hanya segelintir kecil saja. Tidak semua agama Islam, orang yang beragama Islam itu kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kembali lagi, anonimus. Kenapa orang-orang masih mengonsumsi narkoba, padahal orang-orang itu sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya bagi tubuh? Dalam taraf tertentu, narkoba itu sudah menjadi kebutuhan seseorang ketika dia kecanduan. Dan ketika orang kecanduan tuh tidak akan berpikir lagi mana baik untuk tubuh, mana tidak. Yang jelas, yang penting dia enak saja. Makanya jangan sekali-kali pakai narkoba ya, bahaya. Jangan mencoba-coba gitu, jangan lah, gak usah. Pertanyaan berikutnya dari Salsa. Ini ya, agak buram nih. Mengapa orang Kristen tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kenapa selalu mengungkapkan Alhamdulillah dan Astagfirullah Al-Azim? Gimana ya? Itu mah budaya aja sih sebenarnya. Orang Kristen tidak bisa membaca Al-Quran ya karena memang tidak mempelajari Al-Quran. Kalau mempelajari Al-Quran mungkin bisa saja. Terus kenapa mereka bilang Alhamdulillah dan Astagfirullah, ya itu mah budaya aja, kebiasaan karena ikut-ikutan.
Selanjutnya, mengapa orang yang selalu membuli orang lain dan orang yang membuli itu merasa paling sempurna padahal dia tidak sempurna yang orang lain lihat? Ya karena ketika orang membuli itu dia tidak akan berpikir bahwa dia itu sempurna atau tidak. Intensi dia, kecenderungan dia adalah memuaskan hasrat. Kalau sekali lagi tadi sudah dibahas ya kayak tentang bully membuli. Kalau bully membuli itu ada semacam dominasi dari satu pihak kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu merasa tersakiti atau terugikan, merasa dirugikan dari segi fisik atau dari segi perasaan. Ini kalau dua-duanya tidak merasa membuli, walaupun berkata kasar, kalau konteksnya bercanda ya tidak akan merasa ada yang terbuli. Pertanyaan terakhir dari ya, anjing pan minggu. Oh ya. Ya itu mantos ya. Terakhir dari Fajril, mengapa Tuhan menciptakan neraka jika yang dimasukkan ciptaannya sendiri? Ya, silakan. Ini gimana? Tinggal nami sarang ngeprint. Oh iya. Nanti Senin mau ditanyain dulu. Sorry ya banyak gangguan. Ini balik lagi ke pertanyaannya nih dari Pak Jril. Mengapa Tuhan menciptakan neraka jika yang dia masukkan ciptaannya sendiri? Pertanyaan berat ini Jril. Masalahnya kita tuh nggak pernah tahu Tuhan itu ngapain, Tuhan itu bagaimana, kita tuh nggak pernah tahu. Terus apakah Tuhan itu menciptakan neraka itu bagaimana, kita nggak pernah tahu gitu. Yang jelas kalau yang kita mendapatkan kisi-kisinya dari Al-Quran, ya silakan saja kalau itu sesuai dengan keyakinan kamu bahwa neraka itu adalah api dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam pemahaman orang kan beda-beda ya, termasuk pemahaman Bapak. Neraka itu dalam pemahaman Bapak pribadi ya, ketika kita sudah selesai dari dunia ini dan kemudian memasuki ke dimensi yang lain itu tidak sama dengan dimensi ini. Dimensi ini di dunia ini nih, ini adalah dimensi fisik, dimensi material, dimensi nyata. Tetapi setelah kita dari sini itu sudah tidak ada materi lagi. Kalau api kan itu materi. Api itu kan materi ya, bentuk wujudnya ada. Kalau api itu materi, harusnya nerakanya juga ada di sini. Kan ketika kita selesai dari dunia ini kan yang namanya pikiran itu sudah tidak ada lagi. Wujud kita, fisik kita itu sudah tidak ada lagi. Yang ada mungkin adalah jiwa nanti di sana. Setelah dari sini kita hidup di dunia ini, meninggalkan dunia ini dalam keadaan apa nih? Bersih atau kotor? Yang kotor itu kan jiwanya, yang akan dibersihkan jiwanya. Apakah jiwa itu akan terbakar dengan materi api? Kan kita sampai sekarang juga tidak tahu. Yang jelas Tuhan itu telah menciptakan konsekuensi dalam kehidupan. Kalau orang melakukan A, pasti dia akan mendapatkan ganjaran A lagi. Maksudnya ketika orang melakukan kebaikan, nanti ganjarannya kebaikan lagi. Itu hukum alam, bukan Tuhan akan membalas kamu, bukan. Tuhan itu sudah membuat sebuah sistem di dalam kehidupan ini, semesta ini, bahwa silahkan kamu hidup dan mainkan permainan kamu di dunia, gitu ya. Dan kamu harus tahu aturan mainnya. Aturan mainnya, kamu boleh melakukan apapun, tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Kata Tuhan begitu. Ya apapun itu terkait dengan yang positif atau negatif. Kalau kamu melakukan tindakan yang positif, maka ganjarannya pun akan positif lagi. Kalau kamu melakukan tindakan yang buruk, maka ganjarannya pun akan buruk kembali. Dan
neraka itu kan tidak harus di dimensi yang lain. Neraka itu karena sifatnya bukan materi, artinya bisa dirasakan di dunia nyata sekarang. Kalau kamu merasakan kegundahan, kalau kamu merasakan sesuatu yang meresahkan hati, ketidaknyamanan hati, kan itu sebenarnya neraka itu kan. Kamu tuh panas gitu kan, kamu dibelenggu oleh hawa nafsu, itu kan sebenarnya neraka. Kalau kebalikannya surga, surga itu adalah ketentraman, kedamaian. Kalau kamu bisa merasakan kedamaian itu sekarang, ya itulah surga yang sebenarnya. Gimana cara mendapatkan surga itu? Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Ketika sesuatu yang baik itu kamu lakukan, maka konsekuensinya kamu akan mendapatkan ketenangan batin. Itulah sejatinya surga. Jadi kalau pertanyaannya mengapa Tuhan menciptakan neraka jika yang dia masukkan ciptaannya sendiri, Tuhan tidak memasukkan manusia itu ke neraka. Neraka juga ciptaan Tuhan, manusia juga mungkin ciptaan Tuhan. Mereka tuh akan mendapatkan konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan sendiri. Jadi mungkin setelah ini mereka di alam lain, alam kematian, alam setelah hidup ini, mungkin mereka akan menjadi zat-zat yang nggak jelas gitu ya. Ya nggak tahu juga ya, ini interpretasi Bapak aja pribadi. Yang jelas orang yang setelah dari sini hidup, ketika di dunianya dia selalu melakukan tindakan yang tidak terpuji, tidak bermoral, maka setelah ini mereka akan hidup di alam lain secara tidak wajar. Apakah itu nanti disiksa, apakah itu nanti dibakar segala macam. Yang jelas jangan membayangkan bahwa yang dilakukannya itu seperti tindakan yang ada di alam dunia ini. Orang dibakar kan sakit gitu, kepanasan. Tapi apakah setelah meninggal gitu itu kita akan masih mendapatkan fisik gitu? Bapak meyakini sih enggak gitu ya. Yang dibakar mungkin bahasanya mungkin dibakar ya. Yang dibakar adalah jiwa-jiwa yang kotor, disucikan dengan api gitu, mungkin seperti itu. Kajilah, kalau masih belum puas nanti kita diskusi lagi. Selanjutnya, jika Tuhan Maha Pencipta, maka kenapa Tuhan menciptakan Tuhan lain? Ini yang tadi ya, Tuhan tidak pernah menciptakan Tuhan yang lain. Tapi kalau dia mau ya bisa-bisa aja sih. Karena kan Tuhan itu Maha Esa. Esa itu bukan Maha Satu. Begini, Esa itu bukan Maha Satu ya. Esa itu adalah menyatu gitu ya. Jadi kalau Tuhan Maha Satu, satu itu adalah bilangan. Sementara Tuhan itu tidak terbilang dan bukan bilangan. Tuhan itu maha berdiri sendiri. Jadi apapun di segala lini kehidupan ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya, ini mah mungkin bukan hal yang cocok dengan bahasan kamu ya. Nanti kamu bakal pusing sendiri. Yang jelas gini aja. Kamu sebagai orang yang beragama, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang ada diajarkan di dalam agama kita. Sholat, zakat, membuat kebaikan, berdoa, jangan bergunjing dan lain sebagainya, itu sudah mengarahkan kita untuk ke surga gitu. Ya nanti sedikasihnya Tuhan saja gitu. Tapi keikhlasan kita diuji di situ. Apakah kita melakukan itu karena ada sesuatu imbalan di sana, yaitu surga? Kalau memang kita melakukan hal itu karena imbalan, yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita melakukan itu dengan ikhlas? Padahal orang yang tidak ikhlas tidak akan masuk surga. Ya, terima kasih untuk episode ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang nggak sesuai jawabannya dan ngawur. Mungkin ini bahasanya nggak sesuai dengan tema-tema kamu, nggak sesuai dengan level berpikir kamu. Mohon maaf. Ini mungkin nanti ada yang nyangkut. Mohon maaf juga karena banyak noise ya, banyak gangguan segala macam ini itu dan lain sebagainya. Begitu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di episode berikutnya. Salam realistis.